Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional muda, perkenankan saya hari ini membahas sebuah kisah yang sangat menarik yang berasal dari sebuah kajian sebetulnya. Pada saat itu saya mengikuti kajian Ustadz Syafiq Risa Basalamah yang menuturkan bahwa pentingnya kita berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu, dan salah satu contoh yang beliau sebut adalah seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Beliau ini ternyata luar biasa sekali karena bakti kepada ibunya menghalanginya untuk menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti. Saya nukil dari buku 100 Tokoh Zuhud, dan saya rasa ini wajib untuk kita bersama-sama belajar dari keteladanan seorang Uwais. Meskipun wajahnya hitam, nasabnya biasa-biasa saja dan rendah di mata manusia, namun sejarah mencatat namanya bersama orang-orang besar. Tidak populer di antara penduduk bumi, namun terkenal di antara penghuni langit. Zikrul Maut tidak menyisakan kesenangan untuknya. Dia melukiskan gambaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ingatan wahyu. Dia mencuci dosa-dosa dengan doa. Dia adalah Uwais bin Amir bin Juz bin Malik Al-Qarni. Salah seorang dari 8 Zaid, salah seorang ahli ibadah, pendahulu tokoh tabi'in. Dia berasal dari Yaman dan tinggal di berbagai hutan, padang pasir, dan pedalaman. Dia hidup sezaman dengan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi bakti kepada ibunya menghalanginya untuk menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia belum sempat melihat Nabi. Dan inilah yang saat itu membuat saya merasa perlu untuk mempelajari lebih jauh siapa Uwais ini melalui buku 100 Tokoh Zuhud ini, dan juga tentu beberapa referensi lainnya, karena memang menarik sekali. Saya tidak kebayang bahwa seorang tabi'in yang hidup di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun masih bisa menahan diri untuk tidak berjumpa dengan Rasul. Akhirnya dia diutus sebagai delegasi ke Madinah. Ya, beliau diutus untuk sebagai delegasi ke Madinah. Keluarganya mengira dia gila sehingga dia dibangunkan rumah di pintu rumah mereka. Selama bertahun-tahun mereka tidak melihat wajahnya. Kebayang ya, teman-teman sekalian, bagaimana begitu sederhananya dia dan begitu kekehnya dia terhadap kehidupan akhirat sampai-sampai keluarganya melihat dia seperti orang gila. Makanannya biji-bijian yang dikutipnya, apabila menemukan kurma maka dia menyimpannya untuk berbuka puasa. Jadi bisa dibayangkan mungkin beliau ini puasa Daud, sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Segala sesuatu dalam dirinya mencerminkan sikap zuhud. Dia mengibaskan debu duniawi dari pundaknya dan senantiasa merindukan dan mencari akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkisah, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seorang yang bernama Uwais. Dia memiliki seorang ibu dan di tubuhnya terdapat tanda putih. Perintahkan dia agar memohonkan ampunan bagi kalian. Jadi Rasulullah saja memerintahkan agar orang yang menjumpai Uwais meminta didoakan agar diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang indah dari Rasulullah ini terbang meninggalkan mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersemayam kuat di hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena itu, bila Umar bin Khattab menerima delegasi dari Yaman, maka dia bertanya, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Sampai akhirnya Uwais datang menemuinya. Setelah beberapa delegasi tentunya,
Kemudian Umar berkata ketika berjumpa dengan Uwais, aku mendengar Rasulullah bersabda. Kemudian Umar mengulangi sabdanya Rasulullah, Uwais bin Amir akan datang kepada kalian bersama bala bantuan penduduk Yaman dari Marat, lalu pindah ke Qarn. Dahulu dia mengidap kusta, lalu sembuh, kecuali seukuran uang dirham. Dia memiliki seorang ibu dan dia berbakti kepadanya. Seandainya dia bersumpah dengan nama Allah, maka Allah pasti membuktikan sumpahnya. Bila kalian bisa meminta agar dia memohonkan ampunan untuk kalian, maka lakukanlah. Kemudian setelah membacakan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, Umar berkata kepada Uwais lagi, mohonkanlah ampunan untukku. Lalu Uwais memohon ampunan untuknya. Umar radhiyallahu anhu bertanya kepadanya, hendak kemana kamu? Kemudian dia menjawab, Kufah. Umar berkata lagi, tidakkah sebaiknya kutulis surat kepada gubernurnya agar dia melayanimu? Jadi Umar ini sebetulnya menawarkan diri untuk membuat surat, karena Umar pada saat itu sebagai ulil amri. Ya, jadi artinya kalau dia sebagai sahabat juga waktu zaman Rasul, dia bisa menulis itu kepada gubernurnya untuk melayani Uwais. Namun Uwais berkata, aku lebih suka bersama orang-orang yang lemah. Jadi Uwais ini sangat humble. Jadi di zaman kita mungkin kalau ditawari oleh seorang gubernur surat gitu untuk dilayani khusus, mungkin kita ambil. Tapi Uwais tidak mau. Dia lebih suka dengan orang-orang, kebanyakan orang-orang biasa. Dia memiliki tutur kata seperti sihir yang mengenai hati dan menawan pikiran. Usair bin Jabir berkata, ucapan Uwais sangat mengena di hati. Kami pernah mencarinya dan bertanya-tanya tentangnya. Lalu seseorang berkata, aku mengenal Uwais Al-Qarni. Aku bertanya, apakah kau tahu rumahnya? Dia menjawab, ya. Lalu aku pergi bersamanya sampai akhirnya aku tiba di rumahnya, namun dia tidak menemuiku. Maka aku bertanya, saudaraku, mengapa engkau tidak mau menemui kami? Dia menjawab, aku telanjang. Bisa kebayang ya teman-teman? Uwais ini tidak memiliki baju, saking sederhananya. Lalu Usair memberinya sepotong burdah. Uwais menyedekahkan pakaiannya hingga dia duduk dalam keadaan telanjang dan tidak memiliki pakaian untuk pergi sholat Jumat. Dia biasa mengutip makanan yang terserak di tanah, lalu dia makan sebagiannya, menyedekahkan sebagiannya. Meskipun dia jelas-jelas miskin, namun ketika malam telah gelap, maka dia bersimpuh untuk bertabaruk dengan menyingsingkan kedua lengan bajunya ke arah langit dan berdoa, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu hari ini karena tidak sedekah kepada orang yang lapar, karena di dalam rumah tidak ada makanan kecuali yang ada di perutku, dan di rumahku tidak ada pakaian kecuali yang melekat di tubuhku. Demikian doa dari Uwais pada saat melakukan Qiyamul Lail. Terbayang ya bagaimana begitu pedulinya dia terhadap sedekah, karena dia tidak bisa bersedekah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Harim bin Hayyan menemuinya dan berkata, nasihati aku. Kemudian Uwais berkata atau menasihati, berbantalah dengan kematian bila kau tidur, dan bila kau bangun, maka berdoalah kepada Allah, semoga dia memperbaiki hati dan niatmu. Jadi setiap dimintai nasihat, si Uwais ini memberikan nasihat yang sangat bermakna dan menawan di hati. Semboyan hidupnya adalah hadapilah bahaya selama benar dan jangan berjalan-jalan di taman selama keliru.
Karena itu, bila ia melihat kebenaran, maka dia segera mengikutinya tanpa pandang bulu dan tanpa tunggu waktu. Si Uwais ini begitu melihat kebenaran, dia segera menjalankannya. Ketika genderang perang Siffin ditabuh dan dua kubu berhadapan, seorang dari Syam berteriak kepada pasukan Ali bin Thalib, apakah di antara kalian ada Uwais Al-Qarni? Mereka menjawab, ya. Apa yang kau inginkan darinya? Orang itu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Uwais Al-Qarni adalah sebaik-baik orang yang mengikuti kebajikan. Kemudian dia meninggalkan pasukan Muawiyah dan bergabung dengan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Jadi sahabat tadi bergabung karena ada Uwais di pasukannya Ali bin Abi Thalib. Zikrul Maut telah mengusir segala rasa senang dari hatinya, sehingga dia menjalani hidupnya dengan resah dan gelisah. Seseorang dari Madrat berpapasan dengan Uwais Al-Qarni, lalu dia menyapa, apa kabarmu pagi ini? Uwais menjawab, baik, alhamdulillah. Uwais menjawab, bagaimana hidup seseorang yang bila pagi maka dia tidak berharap hidup sampai sore, dan bila sore dia tidak berharap hidup sampai pagi? Kabar apa yang seharusnya diterima, surga atau neraka? Saudara, sesungguhnya kematian dan zikrul maut tidak menyisakan kesenangan bagi seorang mukmin. Jadi ini jelas sekali, teman-teman sekalian, Uwais ini selalu pikirannya, selalu yang ada di benaknya mengenai kehidupan di akhirat. Apakah surga atau neraka. Jadi dia mengingatkan bahwa zikrul maut tidak akan bisa menyisakan kesenangan bagi seorang mukmin. Jadi kalau kita seorang mukmin, kita harus selalu ingat mengenai zikrul maut yang maha dahsyat. Yang patut kita teladani apa dari Uwais ini? Pertama adalah beliau rela tidak menemui orang yang ia cintai, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi berbakti kepada ibunya, dan Rasul ridho atas alasan ini. Kemudian hal kedua yang kita garis bawahi adalah ia gemar sedekah meski miskin, karena dia makan aja kadang-kadang memungut dari apa yang ada di jalan. Jadi dia bukan orang yang kaya. Dan sekaligus dia selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila pada suatu hari dia tidak bisa bersedekah. Dan dia langsung mohon ampun pada saat melakukan Qiyamul Lail di sepertiga malam terakhir atau sholat tahajud. Hal yang ketiga adalah mengenai zuhud terhadap dunia, selalu orientasi kepada akhirat. Memang dalam hal ini, Uwais adalah contoh zuhud karena dia juga sekaligus miskin. Namun sebetulnya zuhud tidak berarti kita harus miskin, tapi intinya adalah kita tidak terpengaruh dengan apapun yang ada di dunia karena orientasi kita akhirat. Adapun apabila kita kaya, kita tidak menganggapnya kekayaan itu sesuatu yang mulia, tapi hanya sebagai sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh zuhud yang menurut saya bagus sekali untuk kita teladani, karena memang benar-benar zuhud ini merupakan suatu tindakan mulia, ya, karena kita tidak lagi berorientasi kepada dunia, karena dunia itu tidak ada satupun atsar di dalam hadis maupun di dalam Quran yang menyebutkan bahwa dunia itu mulia, ya, selalu terlaknat dunia itu kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yang saya garis bawahi dari kisah ini adalah beliau ini, Uwais, senang bersama orang-orang lemah. Jadi ketika ditawari oleh Umar bin Khattab untuk diperlakukan khusus pada saat perjalanannya oleh oleh gubernur, dia tidak mau, dia memilih
bersama orang-orang yang lemah, bersama orang-orang yang miskin, karena dia juga sangat-sangat berorientasi kepada akhirat, tidak pernah memikirkan dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini semua bermanfaat, terutama buat diri saya sendiri, dan juga mudah-mudahan untuk profesional muda, teman-teman, sahabat muslim yang saya cintai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, dan semoga kita juga bisa dibimbing menjadi pribadi yang zuhud seperti Uwais dan seperti juga sahabat dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jumpa di kesempatan yang lain pada saat kita membahas kisah zuhud lainnya dari 100 tokoh zuhud. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.